Halo Sobat Sinergiku, jumpa lagi dengan Rini, Sinergiku. Pentingnya menjaga keseimbangan dalam tubuh, sebagaimana keseimbangan kita dalam menjalani hidup ini. Keseimbangan tubuh adalah kita sendiri yang tahu. Kapan tubuh kita merasa lelah, kapan tubuh kita perlu nutrisi, dan sebagainya. Jadi, kenalilah diri kita. Dr. Prapti Utami, Dokter Sinergi Worldwide Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Salam sinergiku. Kita akan membahas tentang ProRG9 Plus dan antibody. Kalau kita bicara ProRG9 Plus, Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Dan ketika kita bicara antibody, kita juga sering membicarakan itu. Tetapi sebenarnya apa sih antibody? Saya akan mencoba mereview kembali bahwa dari slide-slide yang lalu, presentasi yang lalu adalah sebuah tema besarnya adalah mengganti makanan yang sehat untuk daya tahan tubuh yang kuat. Ini tentu terkait dengan situasi yang membuat kita stay at home, yang mendorong kita untuk tetap memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Nah, apa hubungannya dengan antibody yang nanti kita akan bahas? Nah, Bapak Ibu masih ingat ya kuesioner peradangan tersamar? Ini adalah salah satu cara yang tidak menyakitkan untuk kita tahu bahwa sebenarnya tubuh kita sudah memberikan tanda-tanda. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti, saya akan coba bantu untuk kita mengulang lagi, dan Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti, coba skornya sama atau tidak. Kita coba ya, hitung ya. Ketika pertanyaan satu demi satu itu saya katakan, Bapak Ibu bisa menjawab iya atau tidak, kasih turus aja, atau bagian kiri jawab ya, bagian kanan jawab tidak, lalu nanti dihitung ya. Yang pertama, pertanyaan kuesioner peradangan tersamar, apakah Anda kegemukan, ya atau tidak? Yang kedua, apakah Anda selalu butuh karbohidrat, ya atau tidak? Apakah Anda senantiasa lapar? Yang keempat, apakah Anda kelelahan, terutama saat olahraga? Lelah sekali rasanya. Yang kelima, apakah kuku Anda ringkih atau getas? Kalau yang kemarin ikut tentang protein, ini adalah tanda-tanda kekurangan protein ya. Kemudian, apakah rambut Anda lepek atau getas? Sama, ini juga kekurangan protein. Apakah Anda mengalami sembelit? Ini pasti kekurangan serat. Apakah Anda tidur berlebihan? Ini bisa kelebihan gula atau kekurangan energi. Yang kesembilan, apakah Anda limbung sangat saat bangun? Bisa jadi kekurangan kalsium magnesium. Apakah Anda mengalami gangguan konsentrasi? Bisa jadi kekurangan kalsium magnesium, spirulina, proargis, seperti itu. Yang ke-11, apakah ya, Anda merasa kurang fit? Sorry Mas, ini ada suara Mas Duta. Ya Mas. Boleh di mute ya. Boleh Bapak Ibu yang ya oke, thank you. Kemudian yang ke-11, apakah Anda kurang fit? Kemudian yang ke-12, apakah Anda sering sakit kepala? Ini artinya oksigenasi ke kepala, atau oksigenasi itu maksudnya transportasi oksigen ke kepala kurang. Kemudian nomor 13, apakah Anda selalu kecapean? Dan apakah kulit Anda kering? Bapak Ibu bisa hitung iyanya berapa, tidaknya berapa. Nah, sekarang bagaimana cara menilainya? Kalau jawaban iya lebih dari 2, atau katakan 3 ke atas, berarti Bapak Ibu sedang mengalami peradangan tersamar. Tidak perlu cemas, karena itu adalah tanda yang baik untuk Bapak Ibu bisa memperbaiki dari sekarang. Ya, ini adalah mereview saja Bapak Ibu yang pernah kita pelajari pada sesi-sesi yang lalu. Ya, ini peradangan adalah
ada sesuatu yang tidak seimbang dalam tubuh kita. Lalu ini adalah slide yang kita ketika itu membahas tentang energi, protein, serat seperti itu ya, dan protein adalah bagian dari energi. Waktu itu saya bercerita tentang asam amino. Nah, hari ini kita akan membicarakan salah satu dari asam amino yang ada diperlukan oleh tubuh kita. Ini juga demikian ya, masih ingat ya, protein itu fungsinya untuk apa sih? Sebagai katalis, kemudian pembangun, alat transportasi, cadangan racun, dan yang penting adalah pelindung atau antibodi. Nah, ini yang hari ini kita akan bahas. Apa sebenarnya antibodi itu? Lalu, oke. Kita akan mulai dari slide yang pertama dari presentasi saya hari ini. Ya, tadi saya mengatakan, sesi yang lalu saya juga mengatakan bahwa kita akan mempelajari asam amino, yang artinya asam amino adalah unsur dari protein. Asam amino dibagi menjadi dua, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh, jadi tubuh membutuhkan dari luar. Sedangkan non-esensial, tubuh dapat memproduksi sendiri. Tentu ini support dari makanan-makanan yang masuk. Nah, uniknya untuk arginin atau L-arginin, ini ketika kita kecil, ketika kita anak-anak, kita bisa memproduksi sendiri. Yang artinya nitrit oxide juga diproduksi oleh arginin yang ada dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita dewasa, ternyata arginin ini pindah menjadi asam amino esensial, atau orang sering mengatakan semi esensial. Oleh karena itu, sangat bersyukur kalau kita mengenal arginin atau L-arginin, karena itu unsur yang sangat penting, karena sejak ditemukannya nitrit oxide oleh 3 ilmuwan waktu tahun 98, nitrit oxide yang merupakan hasil metabolisme L-arginin adalah merupakan molekul yang sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita akan mencoba mengingat lagi, sebenarnya seperti apa sih L-arginin setelah kita konsumsi. Jadi L-arginin atau asam amino coba untuk menangkap ininya saja ya, message semuanya atau pesan semuanya. Nah, L-arginin merupakan asam amino yang membutuhkan zat untuk dicerna seperti itu ya, untuk berubah menjadi nitrit oxide. Nah, nitrit oxide ini yang ditemukan pada tahun 98 itu merupakan molekul signal atau signal molekul yang memberikan kalau orang-orang ahli syaraf ini mengatakan ini merupakan neurotransmitter ya, dia membawa message ya. Ingat ya tadi ya fungsi protein salah satunya enzim, bisa juga jadi hormon gitu ya. Nah, ini juga bagian dari protein. L-arginin, nitrit oxide sintetase menjadi nitrit oxide. Kemudian di mana ini terjadinya? Terjadinya ada di endotel. Nanti setelah slide ini gambaran endotel akan kelihatan. Endotel adalah bagian paling dalam, paling halus di pembuluh darah. Jadi ketika nitrit oxide masuk atau bekerja di endotel, maka pembuluh darah arteri itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang menyegarkan seperti itu ya. Ibaratnya kalau kita haus, ketika minum kita menjadi lebih segar seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya di endotel Bapak Ibu, ada lapisan di bawah dalamnya lagi, sehingga nitrit oxide itu seperti menembus seperti itu, menembus sampai smooth muscle cell atau sel otot yang halus seperti itu di dinding pembuluh darah atau arteri. Kemudian efek ini membuat smooth muscle cell atau otot-otot pembuluh darah itu menjadi relaksasi. Lalu hasilnya adalah vasodilatasi. Vasodilatasi itu maksudnya adalah melebar, pembuluh darahnya melebar seperti itu. Lalu apa peran citrulline? Peran citrulline itu adalah mempertahankan supaya nitrit oxide tetap stabil.
Artinya zat-zat yang ada di dalam nutrisi proarginate, mereka boleh satu sama lain saling menguatkan. Apalagi kita tahu bahwa di dalam proarginate itu ada vitamin D juga, ya, ada vitamin C. Ini menjadi sebuah kombinasi yang sangat baik untuk tubuh kita di dalam proses metabolisme secara keseluruhan seperti itu. Ya, ini adalah sekilas gambar dari struktur arteri, ya, yang tadi saya mengatakan bahwa nitric oxide atau NO itu bekerjanya di sini, ya. Kemudian setelah arginine setelah berubah jadi nitric oxide, lalu dia difusi tadi kan, masuk ke sini, dan ini harus smooth muscle cell. Ini otot Bapak Ibu. Nah, ketika otot-otot ini mendapatkan nitric oxide, maka menjadi relaksasi. Relaksasi itu relax seperti itu, ya, sehingga pembuluh darahnya menjadi vasodilatasi. Di dalam gambaran lebih besar lagi, gambarannya seperti ini, ya. Jadi ini adalah endotel, adalah lapisan yang paling dalam. Kemudian setelah nitric oxide terbentuk, dia akan langsung difusi langsung ke smooth muscle cell seperti itu, ya. Nitric oxide sintetase bekerja di endotel, menambah atau meningkatkan aliran pembuluh darah untuk support kesehatan kardiovaskular dengan vasodilatasi. Nah, kita akan sampai kepada topik hari ini, yaitu kita membahas tentang antibodi. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang antibodi, tidak lepas dari kata-kata kekebalan tubuh, ya. Ketika kita berbicara tentang kekebalan tubuh, saya akan mencoba biasanya mencoba memvisualisasikan adalah kita punya tentara gitu. Tentaranya banyak sekali. Kalau mau dikasih bintang strip-strip itu entah strip keberapa seperti itu, entah strip 1, 2, 3, 4, saya juga nggak tahu kenapa banyak sekali. Nah, kekebalan tubuh itu ternyata itu kita dapat ketika kita lahir. Jadi kita punya kekebalan tubuh yang alami atau bawaan. Bapak Ibu bayangkan kalau ada gangguan kekebalan tubuh karena ada gangguan tulang belakang. Yang terjadi pada gangguan anak-anak yang terkena leukemia adalah antibodinya karena pabrik tempat pembuatan zat-zat yang mendukung kekebalan tubuh rusak. Kemudian ada juga kekebalan tubuh yang spesifik atau adaptif, yaitu kekebalan tubuh yang muncul karena ada kasus. Kalau misalnya bayi lahir sudah mendapatkan kekebalan tubuh baik dari ibunya, dari ASI, sel-sel yang lengkap di dalam tubuhnya, maka bayi itu akan sehat. Tetapi ketika sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia keluar, ketemu sama orang-orang dewasa, kemudian dia bergaul dengan virus, dengan bakteri, maka tubuh kita akan membentuk kekebalan tubuh yang bersifat adaptif atau spesifik. Nah, inilah yang terjadi saat ini Bapak Ibu, karena virus yang terus-terusan mutasi seperti itu, sehingga manusia itu kekebalan tubuhnya terus beradaptasi. Kalau misalnya tipe virusnya di Cina seperti apa, di Eropa seperti apa, di Indonesia seperti apa, itu penanganannya berbeda-beda. Bayangkan Bapak Ibu sudah 4 bulan masih belum ketemu juga vaksinnya dan sebagainya. Tapi jangan salah, kalau kita ingat dulu juga pernah terjadi wabah sifilis di Eropa, itu baru 500 tahun baru ketemu obatnya. Yang menemukan adalah Alexander Fleming. Dia menemukan penicillin pun itu juga karena percobaan yang kebetulan. Nah, bukan berarti saya menakut-nakuti, tetapi mari kita tetap waspada, karena kita punya kekebalan alami Bapak Ibu. Kita sekarang sedang beradaptasi dengan kekebalan adaptif. Kalau kita sudah punya kekebalan alami yang baik, maka akan support kekebalan adaptif. Sehingga kekebalan alaminya sangat penting. Kemudian sel atau sistem apa yang terlibat nanti kita akan bahas, kemudian prosesnya bagaimana. Karena Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu itu sudah tahu atau sudah sering membaca atau sering mengerti sel-sel atau sistem yang terlibat seperti itu. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu pasti sering
pernah baca lah ya, neutrofil, kemudian ada monosit. Monosit itu ada sel darah putih. Nah, sel darah putih itu banyak ya, ada basofil, ada apa, dan salah satunya juga ada limfosit. Kalau misalnya ada pemeriksaan darah itu kan ada HB gitu ya, untuk pemeriksaan leukositnya ada neutrofilnya berapa, basofilnya berapa, kemudian limfositnya berapa. Kalau tipes limfositnya tinggi, neutrofil, atau kalau alergi eosinofilnya tinggi. Nah, itu adalah sistem kekebalan bawaan kita. Betapa kita bersyukur kalau kita melihat itu normal. Nah, akan menjadi tidak normal kalau misalnya leukositnya meningkat di atas normal. Itu adalah sebuah pertanda bahwa tentara kita sudah mengeluarkan senjatanya begitu rupa sehingga terdeteksi oleh tubuh. Biasanya diketahui atau dimulai dengan demam. Nah, ketika hal itu terjadi, maka tubuh juga akan mencari keseimbangan baru. Berarti ini ada sesuatu yang masuk. Atau sebaliknya Bapak Ibu, ketika leukositnya drop, ini berarti kemungkinan sudah kelelahan. Ada apa ini? Begitu ya. Nah, biasanya dan kadang-kadang kalau leukositnya drop, dicari penyebabnya apa. Apakah bisa virus dan bakteri? Bisa. Virus bisa, seperti contohnya kan kalau misalnya DBD, trombositnya drop, gitu ya, demam, tapi trombositnya drop misalnya, atau leukositnya juga nggak jelas. Itu yang membuat tubuh kita itu memberikan tanda terus. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari atau peka terhadap hal-hal yang terjadi dan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian prosesnya, Bapak Ibu tidak usah pusing ya dengan istilah-istilah ini. Saya akan mencoba menjelaskan yang mudah dimengerti saja. Prosesnya adalah fagositosis. Fagositosis itu kalau bahasa Jawanya nyaplok gitu ya, atau menerkam ya, menerkam. Jadi kalau ada benda asing itu diterkam lalu ditelan, itu seperti fagositosis seperti itu. Kemudian presentasi antigen. Antigen itu adalah benda asing yang harus ditangkap, tapi bukan nyaplok. Tapi misalnya saya melihat ada bahaya gitu ya, ada bahaya di depan. Misalnya tadi ada kucing misalnya, karena saya nggak suka sama kucing, maka saya ambil batunya saya lempar. Saya tidak bersentuhan sendiri dengan si kucing itu, gitu ya. Tubuh kita itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada virus masuk, ada bakteri, ada sistem yang seperti itu. Ada yang nyaplok, kalau memang itu harus dicaplok, atau mesti dilempar atau dipanas seperti itu ya, supaya dia tidak mengganggu kita. Kemudian semburan oksidatif, ini lebih kepada gas seperti itu ya, namanya juga semburan oksidatif gitu ya. Tetapi saya tidak akan membahas hal ini. Kemudian produksi sitokin. Hari-hari ini Bapak Ibu sering dengar ya sitokin seperti itu. Nah, kalau di sini ada presentasi antigen, itu adalah peran dari sel B. Sel B adalah sel darah putih yang namanya limfosit, Bapak Ibu. Sel T juga sama, tapi mereka punya peran yang berbeda. Bapak Ibu, berbicara satu macam sel darah putih itu tugasnya banyak sekali, tetapi mereka saling menolong. Sel TH itu namanya sel T helper, jadi dia menolong sel B. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, kita sampai kepada kekebalan tubuh yang spesifik atau adaptif, yaitu kekebalan tubuh yang muncul karena sesuatu menyerang atau masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh beradaptasi kembali dan melakukan sesuatu. Nah, hal ini bisa terjadi di dua tempat, yaitu di dalam sel itu sendiri, atau kekebalan humoral itu di cairan, di dalam cairan tubuh. Ada sel itu kalau misalnya ada botol kaca, kita masukin kelereng, lalu kita masukin air, kelerengnya itu sel ya. Nah, air itu adalah humoral, cairan. Di mana-mana terjadi peperangan Bapak Ibu, di dalam sel juga kita sudah bertahan, di dalam cairan demikian juga. Jadi tubuh kita itu memiliki pertahanan yang cukup kuat karena di mana-mana sudah berjaga. Nah, sekarang kita lihat bahwa
sel B atau sel limfosit B itu yang memproduksi antibodi. Antibodi itu diproduksi oleh sel limfosit B, ya. Apa itu antibodi? Antibodi itu seperti batu yang tadi saya untuk melempar kucing, Bapak Ibu. Bentuknya beda-beda, bisa beda-beda. Bisa bulat seperti kelereng misalnya ya, atau saya bisa lempar sandal karena saya tahu kucing takut sama sandal seperti itu ya. Tapi kalau dia dilempar sama kepala ikan asin, dia bukannya lari, tapi dia akan mendekat. Ya, jadi tubuh kita itu sangat pintar. Berkali-kali saya mengatakan tubuh kita tuh smart sekali. Sehingga proses itu dikenali. Tetapi bagaimana saya mengenali si kucing itu membahayakan? Tentu saya punya sejarah, Bapak Ibu. Saya punya sejarah suatu ketika kucing itu masuk ke rumah dan mencuri sesuatu misalnya. Maka saya sudah muncul antibodinya. Kucing itu menjadi antigen. Antigen itu sesuatu yang membahayakan. Bisa paham ya? Nah, ketika saya mengenali kucing, maka saya akan bertindak. Demikian juga tubuh kita, Bapak Ibu. Ketika ada satu virus masuk ke dalam tubuh kita, itu akan direkam oleh sel memori, ya. Sehingga ketika ada orang-orang yang masih selamat ketika terserang COVID-19 itu, sel memorinya tuh bekerja keras, Bapak Ibu. Ya, bagaimana bertahan mengatasi peradangan yang sudah kronis, kemudian antibodi dikerahkan semuanya, dan jangan lupa nutrisi itu adalah investasi. Kalau misalnya ketika orang sudah jatuh di dalam COVID yang cukup berat, kalau bisa selamat ketika dia bisa minum, aduh bersyukur sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, kekebalan tubuh yang alami atau bawaan ini kalau dibiarkan saja nggak akan kuat. Tapi dia membutuhkan makanan yang bagus, makanan yang tepat, makanan yang seimbang seperti yang saya sharingkan pada sesi-sesi yang lalu. Ya, kita kembali kepada kekebalan tubuh yang adaptif, ada di dua tempat, yaitu di sel dan kekebalan humoral. Nah, kemudian ketika berbicara tentang sel T yang memproduksi sitokin, itu ada sel T helper, Bapak Ibu ya. Jadi dia halo, Bapak Ibu boleh di-mute? Ada yang bocor nih. Adminnya mohon tempatin dari admin bisa. Iya, admin. Jadi kita kembali ke sel T ya. Sel T adalah sel T helper. Dia menolong Bapak Ibu. Menolong mengarahkan sel B untuk bisa merespon seperti itu. Jadi dia tidak langsung lari atau keluar, tidak. Jadi sel T ini adalah limfosit yang ada di dalam sel untuk memberitahu sel B, di sana ada virus loh. Kamu keluar dan lempar batunya jenis ini, seperti itu ya. Karena misalnya kucing itu dia takut misalnya dengan warna merah gitu. Nah, sel T ini sudah mempunyai memori, sehingga ketika terjadi peradangan, terjadi serangan, itu sel T ini memproduksi sitokin, kemudian mengaktifasi makrofag dan melisis sel yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya ada sel yang terinfeksi, dia mati. Tubuh kita itu punya kekuatan untuk bunuh diri. Itu harus terjadi. Sel-sel itu punya kekuatan bunuh diri. Kalau dia tidak mau bunuh diri, berarti merupakan sel yang tidak mau diatur. Biasanya sel kanker. Nah, hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang tersembunyi atau misteri di dalam tubuh kita yang seringkali kita tidak sadari, Bapak Ibu. Kalau kita sudah sadar bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa, maka kita akan menjaga tubuh kita dengan keseimbangan yang kita miliki. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah dasar sekali dan semoga bisa menolong Bapak Ibu untuk saja ini sel. Ini adalah antibodi-antibodi yang dibentuk. Apa sih antibodi? Antibodi adalah sejenis protein berukuran kecil yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi ini kalau misalnya
namanya aja ya Bapak Ibu ya, B limfosit nih. Kalau misalnya ada virus, maka sel ini bisa mengeluarkan yang mana nih yang paling cocok seperti itu ya, dikeluarkan antibodinya seperti itu. Nah, antibodi dibuat oleh sel darah putih sebagai respon untuk membantu tubuh melawan bakteri, virus, racun, serta menjaga tubuh dari berbagai penyakit dan infeksi. Jadi antibodi itu adalah benda kecil yang disusun oleh protein, Bapak Ibu. Sekali lagi protein, betapa protein itu sangat penting karena dia akan menjadi alat untuk melawan atau mempertahankan tubuh kita dari serangan bakteri, virus, dan racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini adalah gambaran saja bahwa sel B itu memiliki banyak antibodi ya yang bisa dilepaskan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ini adalah gambaran saja secara mikroskop, dia itu antibodinya banyak sekali yang dilepas seperti itu untuk mempertahankan tubuh kita melawan segala bahaya yang ada di luar. Ya, seiring dengan atau apa hubungannya dengan ProRG? Kita ingat tadi ya, saya mengatakan bahwa ProRG itu bersifat vasodilatasi. Ya, vasodilatasi berarti melibatkan sel-sel darah merah yang berjalan di dalamnya, di dalam pembuluh darah ini. Ya, kalau misalnya terjadi vasodilatasi, otomatis tidak hanya sel darah merah saja, tetapi semua nutrisi, semua oksigen yang diikat oleh hemoglobin yang adalah protein sebagai sel transportasi akan sampai ke organ target. Ya. Nah, kalau sudah sampai organ target, maka dia akan bekerja dengan baik atau dia akan memenuhi kebutuhan dari si organ-organ tersebut. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari pembuluh darah di mana mungkin ini adalah waktu kita kecil gitu ya, 100% kita punya nitric oxide gitu. Seiring berjalannya waktu, usianya bertambah, kemudian kita ketemu polutan yang sangat banyak, budaya hidup sehat yang tidak pernah kita lakukan, gizi yang buruk, olahraga yang tidak pernah kita lakukan, itu akan membuat tubuh kita kekurangan nitric oxide. Ya, terus bertambah sehingga terjadi vasokonstriksi. Oleh karena itu betapa pentingnya kalau misalnya ketika kita mendapatkan L-arginin, kemudian arah panahnya berbalik ke sana. Ya, kita lihat ini yang di dalam arah panahnya menyempit, sedangkan yang di luar arah panahnya meluas, gitu ya, melebar. Oleh karena itu betapa L-arginin itu sangat berperan besar terhadap produksi nitric oxide. Maka vasodilatasi karena kita mengkonsumsi ProRG adalah oksigenasi di semua organ juga, mencegah aterosklerosis ya, karena aterosklerosis ini terjadi peradangan kronis Bapak Ibu. Kita tahu bahwa makanan-makanan sehat akan mengurangi peradangan ya. Kemudian mencegah hipertensi pasti. Kemudian yang saya tulis kuning ini meningkatkan fungsi kekebalan tubuh karena sel darah putih bisa berjalan kemana-mana. Walaupun limfosit itu pun juga dia menghuni kelenjar limfa, dia ada di sana. Tapi sel darah putih kita bersama-sama dengan sel darah merah sangat perlu jalan yang lebar, sangat memerlukan alat transportasi yang baik, sarana transportasi yang baik. Sekarang mungkin saatnya di Jakarta lebih lancar seperti itu ya, karena tidak ada macet, sehingga orang-orang yang mengantar produk, yang mengantar surat, yang mengantar pesanan makan atau apapun itu lebih cepat karena tidak ada macet seperti itu ya. Seperti itulah sel darah putih kita, sel darah merah kita seperti itu. Kemudian meningkatkan tingkat energi pasti karena sel-sel tubuh kita mendapatkan oksigen yang merupakan sumber energi yang gratis yang dibawa oleh hemoglobin. Kemudian membantu membangun otot, apalagi seperti itu ya, teman-teman Bapak Ibu yang suka olahraga itu akan merasakannya. Kemudian meningkatkan sirkulasi pastinya Bapak Ibu ya. Nah,
nelayan ini yang paling tahu dia berdiri harus bagaimana. Burung mau ikan apa dia nggak peduli seperti itu, karena dia tahu ketika dia mengangkat kaki atau meletakkan kaki, hanya dia sendiri yang tahu bagaimana dia menjaga keseimbangan. Demikian kita sendiri Bapak Ibu, kita sendiri yang tahu bahwa kita tidak seimbang di mananya. Maka oleh karena itu semua yang kita bicarakan adalah sebenarnya tentang homeostas atau keseimbangan atau equilibrium atau BEP, ya. Kita sendiri yang tahu BEP kita itu kapan terjadi atau bagaimana mengupayakannya. Nah, say yes to better circulation, kita bersyukur karena kita mendapatkan anugerah produk yang sangat baik dari penemuan-penemuan dari para ilmuwan tahun 98 membuat kita memiliki makanan sehat yang menolong kita untuk kita menjadi lebih kuat dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tentu dengan dukungan makanan yang lain, nutrisi yang lain. Oke Bapak Ibu, demikian share saya.